Arsenal wajib menang atas Manchester City kalau ingin juara. Arsenal disebut wajib menang atas Manchester City jika benar-benar ingin jadi juara Liga Inggris. Arsenal sendiri akan bertandang ke Etihad Stadium pada Minggu malam dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris. Laga ini diyakini bakal krusial untuk persaingan titel juara. Kedua tim cuma terpisah 1 poin di puncak klasemen dengan Arsenal yang memimpin. Keduanya dipisahkan oleh Liverpool yang hanya kalah selisih gol dari Arsenal. Gara-gara judi, Tonali didakwa oleh FA. Sandro Tonali didakwa melakukan pelanggaran oleh FA Inggris terkait perjudian. Dia memasang taruhan setelah berkostum Newcastle United. Tonali saat ini sedang menjalani hukuman larangan bermain 10 bulan akibat perjudian. Hukuman dijatuhkan oleh jaksa FIGC Italia pada Oktober 2023 yang lalu. Gelandang Newcastle United tersebut diduga melanggar peraturan FA E8 sebanyak 50 kali dengan memasang taruhan pada pertandingan sepak bola antara 12 Agustus hingga 12 Oktober 2023. Fabio Cannavaro mau latih Napoli secara gratis. Napoli sedang mencari pelatih baru untuk musim depan dan Fabio Cannavaro menegaskan bahwa dirinya bersedia melatih Partenope secara cuma-cuma. Cannavaro mengungkapkan minat untuk bisa melatih Napoli, klub asal kota kelahirannya. Napoli juga menjadi klub pertamanya sebagai pemain profesional. Namun sayangnya pemilik Napoli Aurelio De Laurentiis mengaku sudah mempunyai 50 nama untuk bisa menjadi kandidat pelatih dari Napoli nantinya, tetapi sayangnya tak ada nama Cannavaro dalam daftar tersebut. Steven Zhang cuma punya 2 bulan untuk bisa pertahankan Inter Milan. Hanya ada waktu kurang dari 2 bulan hingga tenggat waktu bagi Presiden Inter Milan yakni Steven Zhang untuk bisa membayar kembali utang mereka kepada Oaktree Capital. Jika nantinya tidak mampu dibayar dan kesepakatan baru terkait penyelesaian utang tidak bisa mencapai kesepakatan, maka Oaktree berhak mengambil kendali klub dari Sunning Group mulai musim panas tahun ini. Pada tahun 2027, Todd Boehly tak lagi berstatus sebagai ketua Chelsea. Todd Boehly akan dipaksa mundur sebagai ketua di akhir masa jabatannya. Todd Boehly dilaporkan akan digulingkan sebagai ketua Chelsea oleh rekan-rekan pemilik Chelsea yang lain. Hal ini tak lepas dari fakta bahwa Boehly memiliki saham yang lebih kecil di dalam The Blues. Dengan perusahaan ekuantitas swasta, Clearlake Capital memegang 61,5% saham, sementara Boehly hanya memiliki bagian 38,5% sisanya bersama Haswalk dan juga Mark Walter. Southgate berharap jumlah pemain di skuad Euro 2024 ditambah. Pelatih Inggris yakni Gareth Southgate ingin jumlah pemain bola yang didaftarkan untuk Piala Eropa 2024 ditambah. Dilaporkan skuad Euro 2024 akan diisi oleh 23 pemain saja. Jumlah pemain yang boleh didaftarkan di Piala Eropa hanya 23 pemain dan jumlah ini lebih sedikit dari ajang-ajang besar setelah pandemi COVID-19 yang memperbolehkan 26 pemain didaftarkan. Mantan pelatih Middlesbrough ini ingin skuad dari Euro kembali diisi oleh 26 pemain. Ia akan memanfaatkan pertemuan UEFA dengan para pelatih sebelum Piala Eropa 2024 untuk menyuarakan keinginannya tersebut. Jude Bellingham belajar banyak dari Jordan Henderson. Jude Bellingham tak malu menyebut Jordan Henderson sebagai sosok panutan. Dia banyak belajar dari seniornya di timnas Inggris tersebut. Bellingham menyebut pengalamannya di timnas Inggris banyak membantunya jadi lebih baik. Dia terutama belajar dari rekan timnya Jordan Henderson saat 3 singa kalah di final Piala Eropa 2020. Di mata Bellingham, Henderson adalah teladan yang kepemimpinannya di lapangan patut dijadikan contoh. Sulit bagi Liverpool datangkan Xabi Alonso. Liverpool dilaporkan bakal sulit untuk bisa mendatangkan Xabi Alonso sebagai suksesor dari Jurgen Klopp nantinya. Alonso disebut bakal tetap bertahan di Bayer Leverkusen. Dikutip dari Yahoo Sport, Alonso dikabarkan tak masuk dalam daftar calon pelatih baru yang akan dimiliki oleh Liverpool. Petinggi Liverpool dikabarkan mengambil langkah ini karena sadar akan sulit mempertahankan Alonso ke Anfield di musim depan. Bayer Leverkusen sendiri juga dilaporkan akan berusaha keras untuk bisa mempertahankan sang pelatih.
Kelleher belajar banyak dari Alisson. Komen Kelleher mengungkapkan bahwa Alisson punya peran penting membuatnya tampil lebih apik di bawah Mister Gawang Liverpool. Kelleher diketahui banyak bermain karena Alisson mengalami cedera. Tampil apiknya Kelleher di bawah Mister Gawang Liverpool juga tak lepas dari peran Alisson. Kelleher mengungkapkan bahwa kiper asal Brasil tersebut selalu memberikan dukungan untuk dirinya. Alisson sama sekali tak menganggap Kelleher sebagai saingan. Maka dari itu penjaga gawang yang masih berusia 25 tahun ini berusaha untuk belajar banyak dari Alisson. Dwight York sebut Haaland belum meyakinkan. Sejak akhir tahun lalu Rasmus Haaland semakin tajam. Meski begitu legenda Manchester United Dwight York belum yakin kepada Rasmus Haaland. York menilai bahwa kesulitan Haaland dipengaruhi oleh inkonsistensi dari setan merah. Diboyong Manchester United dari Atalanta senilai 70 juta pound sterling. Striker muda Denmark tersebut menjalani awal karir yang sulit. Haaland cuma mencetakkan 5 gol dalam 22 penampilan pertamanya untuk MU di semua kompetisi. Madrid sedang memantau wonderkid milik River Plate. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan sedang memantau wonderkid milik klub River Plate yakni Franco Mastantuono. Dilansir oleh Marca, River Plate tak mau kehilangan aset berharganya begitu saja dan mereka dilaporkan sudah memakarinya dengan klausul rilis yang cukup besar. Nilainya sekitar 45 juta euro atau sekitar 38 juta pound sterling. Nominal itu sama dengan yang dikeluarkan Madrid ketika memboyong Vini Junior dari Flamengo di tahun 2018 silam. Diperkuat lini tengah, AC Milan incar saudaranya Marcus Thuram. Raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan mengincar gelandang Nice yakni Kieran Thuram. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Media Italia itu menyebut bahwa Nice sendiri sudah mematok harga 40 juta euro untuk sang pemain. Ia juga termasuk pemain serba bisa. Posisi utamanya adalah gelandang tengah, tetapi bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan maupun gelandang sebelah kiri. Diincar Real Madrid dan Barcelona, RB Leipzig tetapkan harga Dani Olmo. Asa Real Madrid dan Barcelona untuk bisa mendatangkan Dani Olmo di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Sang gelandang dikabarkan bakal dijual oleh RB Leipzig di musim panas nanti. Dilansir oleh Fabrizio Romano, di kontrak Olmo ada sebuah klausul rilis yang menyebutkan ia bisa pergi dari RB Leipzig. Klausul itu merupakan klausul rilis yang baru aktif di musim panas tahun 2024 dan menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, angka klausul rilis itu mencapai 60 juta euro. Manchester United selangkah lebih dekat amankan bintang milik Juventus. Klub Liga Inggris Manchester United semakin percaya diri untuk bisa mengamankan jasa Gleison Bremer. Bek Juventus itu dikabarkan sudah semakin dekat untuk bergabung dengan setan merah. Dilansir oleh Calcio Mercato, Manchester United belakangan ini lagi intens berkomunikasi dengan Juventus terkait transfer ini. Manchester United dikabarkan tidak menemukan kendala berarti dalam proses transfer dari Bremer tersebut. Juventus dilaporkan siap menjual sang bek di musim panas dan mereka meminta bayaran sekitar 60 juta euro untuk sang bek Brasil itu. Arsenal all-in untuk datangkan Victor Gyökeres. Arsenal dilaporkan sudah membulatkan tekad terkait siapa striker yang akan mereka kejar di musim panas nanti. The Gunners akan fokus untuk mengejar Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Talksport melaporkan Arsenal terkesan dengan penampilan dari striker timnas Swedia itu yang sudah mengemaskan lebih dari 30 gol bagi Sporting Lisbon di musim ini. Ia diyakini bakal menjadi salah satu mesin gol mematikan di masa depan dan Arsenal ingin bisa mengamankan jasanya. Manchester United pilih Alejandro Balde jadi penerus dari Luke Shaw. El Nacional melaporkan bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka menuju Spanyol. Setan Merah dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan Alejandro Balde dari Barcelona. Balde sendiri diyakini akan berkembang menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia. Alhasil Manchester United menilai sang bek bakal jadi penerus yang bagus untuk Luke Shaw. MU saat ini sedang mencoba peruntungan mereka untuk bisa mengamankan jasa dari Balde. Dikabarkan jika Manchester United ingin bisa memboyong sang bek, mereka harus menyiapkan dana sekitar 60 juta euro di musim panas nanti.
Bayern Munchen siap gelontorkan uang 100 juta euro untuk Ronald Araujo. Bayern Munchen sepertinya benar-benar ingin bisa mendatangkan bek milik FC Barcelona Ronald Araujo. Tidak tanggung-tanggung FC Hollywood dikabarkan siap menggelontorkan dana sebesar 100 juta euro untuk pemain asal Uruguay tersebut. Menurut laporan dari Sportbild, Bayern Munchen siap menggelontorkan uang sebesar 100 juta euro untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Ronald Araujo. Namun itu bukanlah penawaran resmi, melainkan agar Barcelona bisa berubah pikiran untuk bisa menjualnya. Bisa didatangkan gratis, Barcelona ingin amankan Jorginho. Kontrak Jorginho bersama Arsenal akan berakhir di musim panas ini. Barca disebut tengah mengambil celah untuk bisa mengamankan sosok asal Italia tersebut pasca masa berakhirnya selesai. Barcelona memang tengah menyelami pemain yang bisa mereka datangkan secara gratis di musim panas, dan Jorginho yang bisa didatangkan gratis pun kini telah dibidding. Ia memang sudah menarik perhatian klub bahkan ketika ia masih mentas di Italia. Real Madrid dikabarkan mau datangkan David De Gea di musim depan. Real Madrid dikabarkan membidik kiper baru untuk musim depan. David De Gea menjadi incaran baru dari klub. De Gea diketahui belum juga mendapatkan klub yang baru. Dia sudah menganggur sejak akhir musim yang lalu. Dengan status David De Gea tersebut, Madrid pun mempunyai opsi yang bagus untuk bisa mendapatkan kiper dengan kualitas terbaik, tetapi dengan harga yang gratis. Real Madrid sepertinya tak akan membeli Kepa secara permanen karena ganjalan gajinya yang tinggi. Xabi Alonso gagal, Ruben Amorim jadi kandidat terkuat pelatih baru Liverpool. Liverpool akhirnya memutuskan mundur dari perburuan mendatangkan juru taktik Bayer Leverkusen yakni Xabi Alonso. Alonso diyakini akan bertahan satu musim lagi sambil menunggu klausul pelepasan aktif pada tahun 2025. Liverpool dikabarkan akan fokus untuk memburu Ruben Amorim setelah gagal mendatangkan Xabi Alonso. Fabrizio Romano melaporkan, kini Liverpool sedang mendiskusikan pelatih Sporting Lisbon tersebut. Sejauh ini Ruben Amorim telah memenangi 5 trofi domestik, termasuk 1 gelar di Liga Portugal yang ia raih bersama Sporting pada musim 2020-2021. PSSI ungkap alasan naturalisasi Martin Paes tak kunjung selesai. Calon kiper naturalisasi timnas Indonesia yakni Martin Paes tak kunjung melakukan sumpah negara. Dan mengenai hal tersebut, PSSI kemudian angkat bicara. Proses naturalisasi dari Martin Paes terhambat karena ada masalah di Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga atau CAS. Namun PSSI berharap proses naturalisasi dari Martin Paes bisa segera dilaksanakan. Semua itu dilakukan agar kiper FC Dallas itu bisa bermain bersama timnas di bulan Juni nanti. Alexander Polking buka pintu untuk melatih timnas Vietnam. Timnas Vietnam mencari pelatih baru untuk memecat Philippe Troussier. Alexander Polking kirim sinyal bersedia melatih The Golden Star. Alexander Polking pernah memimpin Thailand pada periode 2021-2023 dan 2 titel juara Piala AFF telah dipersembahkan. Polking juga tidak asing dengan sepak bola Vietnam. Pria asal Jerman tersebut pernah melatih klub di Vietnam pada tahun 2020-2021.